Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di depan kita ada seniman pencipta lagu pada masanya, playboy pada usia 25 tahun, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi Ketua DPRD ini seniman pencipta lagu. Saya tahu deretan pacarnya ketika muda membuat saya geleng-geleng kepala. Tapi dia berhasil insaf di saat tua. Tepuk tangan ya, hidup itu adalah rangkaian seni. Saya ucapkan terima kasih Pak Kasdam, Pak Kasdip, para Dandim, Pak Kapolres yang mewakili Polda Jabar, semua hadir di sini. Pak Sekda, yang paling utama yang saya cintai, adik-adikku, calon pemimpin masa depan, para guru, semua hadir. Seonggok jagung. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap turun, Pak Dede, Bapak minta duit. Bahwa bersikap disiplin, membuat arah kehidupan yang sesuai dengan arah kenegaraan, tidak akan membuat kita kehilangan citra sebenarnya. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra. Takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data komputeris mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama. Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek. Di depan orang, kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang, halus ping-ping nak ain. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kasdip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan,
sayap nggak dimakan karena mereka tahu itu sumber penyakit, karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah, melalui proses rekayasa genetik. Telur-telur lahir tanpa proses perkawinan, maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam Mimin, siang Maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa, lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Gak punya lagi tanah, gak inget pada kampungnya, gak ngerti bahasa ibunya, gak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, gak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, gak tahu gunung, gak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah stroke ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, ada isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebut dengan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide. Karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu ide. Apakah ilmu itu dibar? Tidak. Di Sang Hyang Siksa Kandang itu sudah ada.
Makanya saya selalu ngomong, alam bihari, alam kiwari, alam poi isu. Tiga-tiganya alam. Filsafat kita mengajarkan kesatuan. Tidak ada perbedaan. Barat mengajarkan perbedaan. Itu bedanya. Saya lebih senang menekuti filsafat Sunda. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih esensi, dan lebih menjangkau masa depan. Problemnya apa dari bangsa Sunda ini? Problemnya dari bangsa Sunda adalah tidak ada budaya menulis. Kenapa tidak ada budaya menulis? Karena dia menggunakan kekuatan rasa. Dan kemudian tidak ada pengakuan. Tidak ada yang ribut sekarang. Tidak ada hak cipta. Ti aloh KBD. Aloh. Karena di Sunda itu sosialisme. Tidak ada kepemilikan. Maka seluruh karya sastra, karya filsafat, karya ilmu pengetahuan tidak ditulis. Hanya dalam bentuk cerita. Kenapa? Teagul kue payung butut. Tidak ada. Anda cari itu cerita Lutung Kasarung karya siapa? Cerita si Kabayan karya siapa? Cerita Dayang Sumbi karya siapa? Semua tidak ada karya siapa. Semua orang boleh menggunakannya. Kenapa? Karena tidak dikenal kapitalisme. Itu problem. Tetapi problemnya tidak terbukukan. Problemnya tidak tersampaikan dalam narasi akademik. Saya memilih ini hari ini. Kenapa saya memilih ini? Kapan? Ini Purwanto teman saya sejak HMI. Sejak saya menjadi wakil bupati saya menemukan. Oh arah bangsa itu ini loh. Oh ini kemajuan itu. Oh ini capaian ini. Oh ini. Makanya 15 tahun yang lalu saya pasti dihajar di mana-mana. Waktu itu belum zaman medsos. Maka saya cepot. Saya adalah klinik. Saya orang musyrik. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Yang saya yakini adalah kebenaran menuju kemajuan. Nah, jadi saya ngajarin apa? Kemiskinan jangan terus-terusan dieksploitasi saja. Kenapa? Bagi saya kemiskinan itu jalan menuju kekayaan. Seonggok jagung bagi seorang sastrawan jadi kaya. Kenapa? Gara-gara seonggok jagung maka saya mendapat honor baca puisi. Kalau sekali baca 10 juta, awas kasihnya 10 juta ya. Ini boleh tanya Kang Iman, saya pertama jadi bupati, yang saya undang ke siapa? Iman Soleh. Soleh memang dia, walaupun wajah ganteng, istrinya satu. Ya, saya juga tidak tahu istri satu itu karena penghasilan terbatas sebagai dosen. Makanya Kang Iman nggak boleh jadi anggota DPR. Nanti takut berubah. Nah ini saya kenapa? Saya ingin ngajak orang aneh. Wakil bupati manggil baca puisi. Orang lain bukan itu. Kenapa? Saya ngajarin orang sastra. Saya ngajak Kang Iman keliling sekolah SMA di Jawa Barat dulu waktu saya jadi Bupati Purwakarta. Udah keliling baca puisi. Kenapa? Ini karya. Kenapa? Tidak ada peradaban sebuah bangsa menuju kemajuan tanpa karya sastra. Nggak ada. Oke. Kita ini kan dari seonggok jagung itu Anda jangan menyerah. Bapak saya miskin, hanya kuli buruh tani. Bersyukurlah Anda menjadi kuli buruh tani bapaknya. Kenapa? Kamu punya mimpi menjadi tuan tanah pada suatu saat. Bapak saya kopral. Berbanggalah menjadi anak kopral. Kamu punya mimpi jadi jenderal. Bapak saya kuli pabrik. Berbanggalah jadi anak kuli pabrik. Kamu jadi pemilik pabrik. Berbanggalah. Kalau saya katakan, kalau Anda miskin, Anda punya kesempatan yang besar untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Keadaan akan membawa Anda untuk terbang ke langit. Tidak ada orang yang mental ke atas tanpa tekanan. Tidak ada. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi energi yang kita miliki. Kenapa Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat? Dia berpikir penduduknya banyak. Sumber daya alamnya tidak memadai. Maka dia terus saja berpikir pemimpinnya. Apa yang terjadi hari ini? Energi yang besar. Saya lahir
Dari anak ke-9 bersaudara, bapak saya palang 3, prajurit kepala. Pensiun 25 tahun. Saya ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Saya ngalamin di sekolah dibully karena badan saya kurus. Saya ngalamin di SMP disebut si unyil. Karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara Lanut Kalijati dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok. Saya ngalamin ke sekolah menggunakan sepeda. Harganya 3.500 rupiah yang saya beli sendiri dari hasil nabung di Celengan Kaleng. Saya ngalamin ditolak ketika SMA. Sama Kokom Komariah. Masih ingat nama itu sampai sekarang. Sama Nur, tolak saya. Kenapa? Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda, SMA. Orang pulang sekolah nongkrong, merokok, nonton bioskop, aing ngalah suluh di kebun karet. Saya tuh ngalamin Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana, malu lewat, saya lewat sungai. Jadi kalau cerita Garut Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyep. SMA itu, kelas 2. Sudah capek bikin suratnya. Kenapa kan harus beli kertas surat yang harum ada tulisan Lope? Kita pengalaman hidup ini, prihatin itu. Tak ada keprihatinan. Udah beli itu, dan untuk mendapatkan itu saya harus jual kayu bakar. Demi kamu, Komaria. Dan Nur. Itu, dan waktu itu harus nulis, aduh saya malam hari jam 12 selesai tahajud. Dengan harapan diterima, hujan jatuh, airnya merintik, genteng bocor rumah saya. Tak bisa, aku harus percaya diri. Teruntuk Kokom Komariah di Peraduan. Seiring angin mendesir, air yang jatuh di genting. Kutulis sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sastra. Aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Kulitku yang hitam, badanku yang berbalut getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Anak guru agama itu. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti oleh pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Laki-laki bro. Saya nungguin titipin surat lewat teman, diselipin di buku. Nungguin, ada nggak dia nengok ya pulang sekolah? Enggak. Balas enggak. Saya nemuin si Iyep tuh. Aing bogo kasih Kokom tadi tarima, tenang. Kita pakai cara lain. Bagaimana? Pakai magic kata dia. Yang angkatan sekolahnya 90-an lah ngalamin yang beginilah. Jadi bagaimana pakai magic? Udah puasa. Waduh, saya puasa. Berapa hari? 40 hari. Waduh. Ya udah demi Kokom. Saya puasa 40 hari, Pak. Tamat, enggak balas juga. Tingkatin. 40 hari. Tuh enggak balas ya tiap cain. Tingkatkan apa? Mutih 40 hari.
Maksudnya putih gimana? Makannya hanya nasi putih tanpa apapun, minum air putih. Aduh, ya kita jalanin demi kokom. Aduh, itu belum juga. Naikkan wae, tambah lagi, mati geni. Aduh, 3 hari 3 malam nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Ngalamin saya. Habis itu lagi, apa lagi? Kata dia tuh, kita harus mandi 7 sumur. Aduh. Ya oke. Demi cinta saya bilang. Ngalamin Pak, saya tengah malam itu anak muda kelas 2 SMA dari satu hulu sungai ke hulu sungai lain. Habis lagi harus bakar apa lagi daun padi. Aing tamat tapi ke SMA angge si kokom teh daekeun. Dan menurut kabar kokom itu menikah dengan anggota Polri. Di Polsek. Apa sih sebenarnya pelajaran dari situ? Pada saat itu untuk meraih cinta harus berkorban, bekerja. Inginnya buat kokom, puasanya untuk diri sendiri. Tirakatnya untuk diri sendiri, apapun untuk diri sendiri. Akhirnya guru, saya belajar silat waktu itu. Guru silat saya mengatakan, wah aing tirakat wae anger teu payu bah, namanya Bah Jaja itu. Kata Bah Jaja itu, hei Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ngadahar cengek. Begitu digegel terus lada. Lain. Engke hiji waktu maneh bakal dipikar resep ku awewe nu jumlahna loba. Saya baru tahu. Ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita tapi dikejar oleh ribuan wanita. Tapi sayang, cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain. Kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menduk bubuk dada mengatakan, ayah jangan nikah lagi. Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang tidak mau ada saingan. Demi untukmu aku rela untuk tidak nikah lagi di depanmu. Semangat! Jadi saya tuh ngajarin apa sih anak-anak Jawa Barat itu? Saya keberhasilan saya tidak mengabdi, saya berhasil. Saya ingin menjadi keberhasilan anak-anak Jawa Barat. Saya ingin nanti ada gubernur Jawa Barat setelah saya bernama Udin. Saya ingin ada gubernur yang terlahir dari pemulung, ada gubernur yang terlahir dari buruh tani, saya gubernur yang terlahir dari tentara pangkatnya prajurit kepala palang 3, daftar akademi angkatan darat Akmil lulus. Kenapa tidak lulus? Berat badannya 47 kg, kurus. Ibu saya, atuh gimana, atuh harus jadi tentara. Kata ibu saya, kata bapak, kamu satu-satunya anak bapak yang ke-9 tidak ada penerus yang jadi tentara. Makan pepaya, dahar. Pisang, makan. Teman saya ngasih obat namanya Harsen. Biar makannya gede, badannya gede, kamu bisa jadi tentara. Kan kamu jadi backing saya nanti. Kata teman saya, aduh alhamdulillah saya minum pil Harsen. Boro-boro naik badan, pipi gede. Daftar secaba telulus. Akhirnya saya pindah ikut kakak saya, tinggal di rumah kontrakan, rumahnya mau roboh, tiap hari saya hanya makan nasi dan garam. Setelah itu apakah saya berhenti? Tidak. Saya bilang ke kakak saya mau kuliah. Di sini aja STH Purnawarman Purwakarta. Uangnya dari mana, Det? Ya udahlah kuliah aja, nanti juga ada rezekinya. Saya ikut kuliah kelas karyawan. Muridnya hanya 30, semua pegawai yang ngeskarolot. Kemudian saya nggak habis akal, saya dimodali oleh teman saya.
Saya dimodali oleh teman saya namanya Galih. Ingat saja sekarang pegawai Pemda Purwakarta. Jadi anak buah saya ketika jadi bupati, saya dikasih uang waktu itu 1 juta. Kemudian saya buka kantin, jualan bala-bala. Di sekolah jualan gehu, lemper. Tiap hari begini, nungguin anak-anak Semea Purnawarman jajan. Habis itu saya punya kontrakan sendiri. Itu saya ingat betul, saya punya teman namanya Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta, mudah-mudahan Pak Komar masih sehat. Jarak dari rumah kontrakan saya ke sekolah itu 5 kilometer. Saya ngakalin diri untuk gratis. Ketika pulang, berangkat saya jalan kaki, pulangnya apa? Saya lapar nih, tapi gimana uang saya biar gratis nih, biar awet. Saya ikut sama temenin Pak Komar jalan, Pak Komar juga. Nah, hanya untuk apa? Karena setiap pulang dengan Pak Komar, saya pasti diajak makan nasi goreng. Gratis. Jadi, buat anak-anakku, tidak ada alasan bahwa Anda miskin, Anda tertinggal. Tidak ada alasan. Apa yang terjadi di abad hari ini? Sudah miskin, kemudian memproklamirkan kemiskinannya. Lemah. Harusnya apa? Sembunyikan kemiskinannya. Anda kerja keras. Kenapa? Apa yang hilang dalam tradisi pendidikan kita hari ini? Pinter-pinter kalau otaknya. Tapi lemah fisiknya, lemah mentalnya, kerja kerasnya lemah. Hidup dengan keluhan. Berkeluh kesah di media sosial. Terus kalau Anda berkeluh kesah di media sosial, emang orang simpati pada Anda? Tidak. Kerja keras. Kita ngomong guru. Apakah guru sekarang menderita? Menurut saya tidak lebih menderita dibanding guru zaman dulu. Ngomong kelas, wow, saya kelas 1 SD muridnya 60. Satu bangkunya 3. Penyakitnya apa? Kopok. Kita ngalamin lah anak tahun 70 bu dokter, kopok, bu kopok. Di kelas saya dari 60 murid, 10 yang kopok. Bayangin loh, guru zaman itu loh. Habis itu sekolahnya giliran, pagi, sore, siang, jam 1 udah dari sawah, ngangon doma, teu mandi heula, masuk ke kelas kopok. Itu sekelas baunya luar biasa. Penyakitnya kedua lagi ololeho. Murid zaman dulu kesini, ke sekolahnya ada yang disenal, ada yang enggak, ada yang nyeker. Itu kakinya belah-belah. Ke sekolah suka dipariksa, hidung. Untuk ngakalinnya pakai jalantah. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu pangebug. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Dedi Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungkan suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Ponten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya tuh santai. 80-an, anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan, pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok. Karena disiapin. Anaknya politisi, disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin, anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin, anak Jairoh.
karunya. Motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin. Sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang. Saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet. Anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf. Ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo. Cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara melahirkan kelas menengah. Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini, saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat, sini. Kedokteran, asal orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan. Saya ingin, ITB berapa orang yang nanti teknik sipil, geologi, kemudian arsitektur. Saya bilang sini, saya ingin saya ingin minimal dalam setiap tahun itu ada 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga biasa-biasa tumbuh jadi kelas menengah baru sebenarnya. Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang. Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik. Enggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut. Dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi. Tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu. Yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan. Ada bantaran sungai disertifikatkan. Ada gunung disertifikatkan. Padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung. Itu adalah uyut. Dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya itu nilai itu orang Cina merumuskan tuh yin dan yang. Kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa. Kita klinik hayang benghar ka Nyi Ratu. Wah teu bisa, benghar mah kudu usaha. Nah, ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains, teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku, guru-guruku yang semangat. Nah kemudian mengajar pagi 6:30. Hitungannya apa? Hitungannya kan sudah terkompensasi Jumat, Sabtu itu kan libur. Saya dulu merumuskan pendidikan 7 poe atikan. Yang satu adalah Ajeg Nusantara Senin, yang kedua Selasa Ajeg di Buanda, ketiga Rebo Maneh di Sunda, keempat Kemis Nyanding Wawangi, kelima Jumat nyucikan diri, Sabtu Minggu betah di imah. Ini penting. Sekolah isi terus sampai siang. Kemudian Sabtu Minggu berkumpul dengan keluarganya di rumah, betah di imah. Rumah itu harus menjadi tempat di mana kehidupan kita nyaman, damai. Saya ini orang yang pergi kemanapun, jarang nginep di hotel, selalu pulang ke rumah. Karena bagi saya, rumah adalah tempat saya untuk berbahagia bersama anak saya. Itu. Maka rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman lahir dari rumah yang bersih. Nah, ini yang harus kita bangun bersama. Jadi yang kita lakukan terserah orang mau mengatakan apa terhadap diri saya ingin punya anak-anak Jawa Barat itu hebat. Kenapa?
industrinya terhampar di mana-mana, tapi rakyatnya belum terserap dengan baik. Tanahnya subur, berantakan pengelolaannya. Saya ingin terus menata sungai, menata hutan, menata perkebunan, menata areal industri. Saya ingin terus, saya pas tangan, saya kepalkan terus. Saya ingin membangun kemajuan dan ingin saya melihat anak-anak Jawa Barat itu hebat, nanti menguasai di berbagai bidang lini dan negara hadir untuk membuat pembiayaan riset, pembiayaan pendidikan, kelas. Saya sudah ingin membuat kelas itu beradab. Satu kelas, satu toilet, satu kelas, satu toilet. Itu saya ingin beradab. Guru-gurunya dibangun dan saya juga mungkin kalau guru SMA mah enggak ya, mungkin ya. Saya waktu jadi bupati dulu, kalau guru SD terutama itu sangat bestie sama Bang Jabar. Ngajarnya di SD Sukamulya, tapi SK-nya di Bang Jabar. Enggak apa-apa kalau uangnya untuk produktivitas. Pakai gade sawah, pakai bangun rumah, pakai beli kebon. Ini kan yang terjadi adalah uang ini pakai motor, mobil, rumah nggak punya, mobil rusak, motor hancur. Bang, banyak yang sudah selesai jadi guru, rumah pun nggak punya. Ini harus dirubah. Pegang tabungan siswa, pakai dikit-dikit pas kenaikan kelas. Lah itu pengalaman saya sama kakak saya kok, almarhum. Kakak saya itu almarhum, tiap kenaikan kelas harus ganti itu suaminya itu. Ini kan pengalaman saya, keluarga saya guru ada satu orang. Nah ini rubah perspektif. Dan kenapa saya mohon maaf juga, nanti harus ada aturan juga Pak Kepala Dinas. Tidak boleh masuk pedagang yang menawarkan barang ke sekolah. Baik untuk murid maupun guru. Stop, tutup kunci. Kenapa Pak? Lamun tukang nu nganjukeun datang ke sekolah, Pak guru kabitaan. Mohon maaf. Tradisi ini bener nggak nih ngomong saya ngomong? Udah kunci aja. Aduh Pak, unggal poe guru nganyuk terus. Aduh, udah jangan. Saya ingin guru-gurunya terbebas dari tekanan ekonomi. Selain kita berpikir tentang kesejahteraan ke depan, kita ukur fiskalnya dengan baik. Tetapi juga gurunya pengeluarannya harus mulai ditekan. Untuk itu saya ke Pak Kadis. Ini saya sampaikan ke Pak Kadis. Manusia itu akan sejahtera cukup dengan negara melahirkan dua hal menurut saya. Jamin kesehatan gurunya, permudah kepemilikan rumahnya. Ini guru. Makan segala macam berasa ngurus sendiri. Untuk itu Dinas Pendidikan perlu mendata guru yang belum punya rumah. Tidak ada salahnya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan perumahan bagi guru. Nggak ada salah. Pak Sekda, nggak ada masalah. Jadi kita kan hari ini saya paling cepat tuh. Bantu ini 40 juta, 50 juta. Nggak apa-apa. Nanti guru yang punya rumah di-record dulu problemnya apa. Nanti dilihat problemnya apa. Kalau dia memang berproblem dan layak untuk dibantu punya rumah oleh provinsi, nggak ada masalah. Provinsi membantu rumah untuk guru, nggak ada masalah. Yang kedua, selain guru apa? Penjaga sekolah. Ini harus mendapat perhatian. Mang. Ini penting. Ini komponen. Yang berikutnya apa lagi? Jaminan kesehatan. Apa problem jaminan kesehatan BPJS sekarang? Aneh-aneh. Suhu badannya 40 derajat belum bisa dirawat. Liur sugan. Ya kumaha? Pas saya itu dokter jaga di IGD itu bertengkar dengan pasien. Diusur. Oh mohon maaf, pulang lagi belum 40 derajat. Kenapa? Kalau nggak 40 derajat nanti BPJS-nya nggak bayar. Bayangin. Sekarang gini, saya minta Kepala Dinas Pendidikan itu aktif. Kan punya UVTD, punya kepala sekolah. Guru nanti suruh lapor kalau ada guru yang sakit, mengalami problem harus cuci darah, gantung segala macam, lapor ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah nanti ngomong ke UVTD, UVTD-nya nanti bisa langsung ke gubernur. Saya biayain tuh rumah sakitnya. Sudah. Ini. Dan yang terakhir, ternyata saya baru tahu
Jawa Barat termasuk 7 keajaiban dunia. Apa itu 7 keajaiban dunia? Guru-guru di Jawa Barat tuh saktinya luar biasa. Apa kesaktian guru dari Jawa Barat? Walaupun gajinya tinggal 200.000 karena dipotong BJB, tapi masih bisa sekolah, beli skincare, bisa healing. Luar biasa, tepuk tangan. Dan yang paling baru lagi adalah apa kesaktian dari guru di Jawa Barat? Ngajarnya seni tari tapi bisa manjat tiang bendera. Ini hebat lah ya. Jadi multi talent guru itu. Jadi multi talent guru itu. Nah, itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran kepala sekolah. Semuanya kita akan terus memberikan solusi yang terbaik. Ruang-ruang kelas terus kita hari ini kita perbaharui, kita bangun karena anggarannya 0 dulu. 0, dari 0 loh Jabar itu. 0 pembangunan ruang kelas. Sekarang sudah bisa menjadi 1,3 triliun. Nanti ke depan terus. Dan kita kerjasama hari ini banyak terlibat pada Dandi membangun kelas-kelas di mana-mana. Itu akan terus saya targetkan seluruh sekolah di Jawa Barat 2027 sudah dalam keadaan sehat, bersih, tertata, berlistrik, berwifi, semuanya. Kepala-kepala sekolahnya tertata, visioner. Dan saya ingin mengembalikan kembali kepala sekolah ke kampung halamannya. Nggak boleh? Nggak, saya nggak setuju. Nggak. Jangan bikin rumit Pak Sekda, percepat itu. Kalau orang Tasik, ya jadi kepala sekolah di Tasik. Dan jangan jauh dari rumahnya. Di Sukabumi. Kembalikan, udah nggak boleh. Kenapa? Beban biayanya berapa biaya transportasinya? Udah. Dan saya minta Pak Sekda, saya kasih waktu hari Jumat mereka sudah dilantik kembali menjadi kepala sekolah. Di provinsi biasa begitu Pak. Jadi 1 jam SK harus keluar, 1 jam, 5 menit, saya selalu begitu. Makanya cepet. Kita serapan anggaran yang paling tinggi hari ini, percepatan pembangunannya. Dan ya termasuk peran ibu bapak semua ya. Peran ibu bapak semua, angka kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar 85% menurut Litbang Kompas. Dan Pak Kasde, Pak Pangdam, yang paling menarik justru yang tidak ada dalam RAPBD. Barak militer adalah kegiatan yang paling disukai oleh rakyat Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat jajaran Polri, Polres yang membantu jam malam. Ini penting Pak, anak-anak kita ini kurang tidur, tawuran, segala macam. Udahlah, saya tuh sedih Pak, kalau sudah tawuran yang bayarin saya. Saya itu kan nanganin, bayarin rumah sakit bagian saya, dia yang ngebacok. Itu Pak. Anda tahu nggak biaya rumah sakit kalau ada bacok-bacok? Saya pernah menghabiskan uang 120 juta. Karena inginnya urai. Begini urai keluar. 120 juta. Waktu kemarin tuh ada lagi 90 juta. Mahal. Nu nggak bacok anak maneh nu mayar aing. Kan ini dan saya ngumumin lagi nih Pak Kadis. Saya nanti kasih hadiah untuk sekolah terbersih, tertata, terapi. Tingkat juara Provinsi Jawa Barat. Saya kasih stimulus pembangunan 5 miliar. Itu yang juara provinsi ya. Yang pertama Pak Sekda, juara provinsinya yang pertama 5 miliar, juara keduanya 3 miliar, juara ketiganya 2 miliar. Nanti ada yang juara kabupaten. Juara kabupatennya mendapat stimulus pembangunan 1,5 miliar. Saya kasih stimulus. Saya juga nanti tadi udah mikir. Kalau ada daerah yang sudah bebas tawuran, bebas kenakalan remaja, jam malamnya efektif, saya nanti mau ngasih hadiah buat Kapolres dan Dandimnya. Setuju? Setuju? Nanti juga kami akan mengumumkan sekolah terkotor di Jawa Barat. Ya kalau terbaik diumumin terkotor. Saya juga sudah minta Pak Sekda mengumumkan
Guru terbaik dan guru termalas. Umumin Pak di situsnya. Ya betul nggak? Jadi di situsnya itu ada situs Dinas Pendidikan diumumin. Bulan ini guru yang paling rajin ini di kecamatan ini. Yang paling mal ini umumin, bikin animatifnya. Guru maneh caing teh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf banget ini gubernurnya banyak ngatur pada di ini segala diatur. Ya sekolah itu adalah aturan. Kalau nggak mau masuk dalam aturan nggak mau masuk sekolah. Dan terakhir kita belajar deh dari siapa? Dari TNI Polri. Di antara seluruh pejabat pegawai negara yang paling banyak aturan siapa? TNI Polri. Baju diatur, pasang lencana diatur, masukin diatur, sabuk diatur, sepatu diatur, tinggi badan diatur, rambut diatur, berat badan diatur, semua sudah diatur. Apakah TNI Polri tidak bahagia? Bahagia ternyata. Apakah TNI Polri dianggap organisasi yang tidak tertata? Paling solid. Siap salah, siap salah. Itu kalau ditegur pimpinan, siap padahal benar. Kenapa? Karena di mata pimpinan semuanya salah. Kalau di TNI Polri pemimpinlah yang penentu kebenaran. Siap salah, walaupun benar sebenarnya siap salah. Nah gitu, makanya kemarin saya marahin Sekda. Hei, kamu salah itu. Kalau aneh, kamu ngomong aja cukup satu. Siap salah, tak itu, siap salah. Kalau sipil argumentasinya panjang, Pak Sekda. Wow, panjang. Udah jangan panjang-panjang. Aku salah si ate caing teh. Siap salah cukup caing teh eta. Karena profesor, doktor Pak pakai argumentasi landasan berpikir filosofi ganeng caing teh. Siap salah komando. Sipil itu harus ditertibkan, Pak. Sipil itu ya walaupun tahu lah. Jadi pemimpin itu kan kadang siap di depan, di belakang diomongkeun. Ngomong aing pusing, siap salah. Nah nanti itu pemimpin itu nanti ngaku itu di ujungnya. Jadi kalau saya tadi saya yang salah bukan anak buah yang salah. Tapi di ujung nanti sebenarnya mana udah bener tapi ulah hareupeun anak buah sia teh wibawa kudu dijaga. Itu seni memimpin dan pemimpin tuh dalam militer, dalam Polri sama. Biasanya anak buah yang paling sering dimarahin itulah anak buah yang paling disayangi. Kenapa? Karena kalau sudah tidak disayangi nggak usah ditegur, nggak usah diluruskan, nggak usah dibangun, biarin masih ya weh. Nah saya ini. Nah, kepala dinas pendidikan ini termasuk yang sering belegug siapa? Cuk aing teh belegug siapa? Gitu. Cicing kudu kumaha atuh cenah gitu. Belegug siapa? Stres tuh Pak. Pertama jadi kepala dinas pendidikan tidak saya tanya selama 2 bulan. Belegug siapa aing teh? Nah gitu. Tapi kan tidak ditanya barijeng diangkat jadi eselon 2 di provinsi kan nggak ada masalah. Daripada ditanya di mutasi. Kamu teh guru yang paling baik, aku sayang sama kamu. Sekarang kamu ngajar tuh di situ. Oke, semangat, Bu. Semangat ya. Nah, kemudian anak-anak itu ngeluh persoalan pulang terlalu sore. Betul tidak anakku? Sekali lagi betul tidak? Saya tuh kan keluhan tuh karena sering nongkrong sama anak-anak. Apa sih masalah? Betul tidak Pak Guru? Mohon maaf juga Pak Kadisdik. Pulangnya jangan jam 3 Pak. Bayangin loh, mereka sudah bangun jam 5, setengah 5, berangkat ke sekolah setengah 7, terus kalau pulangnya ke rumah setengah 4 Pak, capek Pak, kelelahan. Dan memang mereka itu akan lebih bugar Pak kalau sekolahnya cuma 2 hari Pak. Wow. Siga nyihiang bolos wae. Nyihiang itu anak saya itu lebih lucu. Sekolah pertama kelas 1. Sudah seminggu udah pindah kelas. Saya bilang Nyihiang kok kenapa jadi kelas 2? Kelamaan gitu. Terus gimana? Minggu depan Nyihiang mau pindah kelas 3. Kacau saya bilang. Saya bilang anak-anak juga. Nah
menurut saya idealnya coba ukur secara psikologi anak itu bisa kuat berapa jam dalam sehari. Kalau masuk 6:30 menurut saya nih, saya bukan ahli pendidikan, menurut saya 1:30 itu sudah harus pulang. Setuju? Sebenarnya yang berteriak tuh bukan anak-anak, guru. Tapi guru nyuruh ke anak-anak. Nah, oke. 1:30 itu harus pulang, Pak, karena hitung jam kerja PNS. Mohon maaf, PNS itu, ASN itu masuknya jam 8. 7:30 kan? Ya kan? 7:30 kan? Pulangnya 2:30. Hah? Jam 4, tapi kan ngerjanya bukan kayak guru. ASN mah macam HP unggul digaji kikiran. Bener nggak? Jangan disamain nama guru. Nutur-nutur gubernur unggul digaji, gituan unggul. Gaji. Jangan disamain. Guru ini kan fokus, Pak. Fokus. Ya kan? Fokus. Nah, coba tolong dikaji lah. Saya akan minta kaji saja. Mereka pulangnya jangan jam 2:30 atau 3:30. Pulangnya 1:30. Sampai rumah 2:30, dia mandi istirahat 3:30 sudah berkumpul di rumah. Tapi dengan catatan anak sekolah pulang sekolah langsung ke rumah. Jadi nanti kalau nanti Polri menemukan anak-anak pulang sekolah tidak langsung ke rumah, maka jam pelajarannya tambah sampai maghrib. Setuju nggak? Saya ini sudah begini loh ketemu anak-anak. Knalpot brong. Knalpot brong. Aing gubernur ya. Sia lamun teu ganti knalpot brongna, besok tidak naik kelas. Saya begitu Pak sekarang. Tapi kan saya kasihan sama anak-anaknya. 400.000 ganti knalpot. Akhirnya itu anaknya nganjain. Rombongan 8 orang isukna. Sia goblok aing ganti kabel lo bolo teuing. Pak knalpot brong, Pak. Aduh, awas cirian. Saya itu Pak, mohon maaf jajaran Polri. Saya itu di kampung saya di Lemur Pakuan tidak boleh lewat motor yang knalpotnya brong. Saya sudah mengganti lebih dari 100 knalpot. Kenapa? Sekolah tuh ngajarin pendidikan. Yang harus ngejelasin tentang knalpot brong itu adalah guru biologi. Atau guru fisika. Itu gelombang yang bisa diterima oleh telinga itu berapa gelombangnya, kekuatannya. Gitu, kemudian gurunya bikin sampel, kepinter. Guru ngambil motor masukin ke ruang kelas. Anak yang kemudian diukur tekanan gelombangnya, kan ada alat ukurnya tuh. Terus kemudian anak-anak itu suruh mendengarkan. Itu cara, itulah disebut studi tour. Nah terakhir studi tour. Nih, gini deh. Pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar. Guratnya gurat air. Artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan? Sekolah tuh nggak ada pungutan ini, tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detail dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Yang kedua adalah studi tour ini, saya melihat kok guru kok nggak ngerti makna studi sih. Studi itu kan proses pembelajaran, tour itu perjalanan. Artinya perjalanannya untuk melakukan penelitian. Untuk melahirkan karya ilmiah, jurnal kalau dalam istilah akademik. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar itu. Kenapa? Di lingkungan sekolah aja. Bikin studi tentang penelitian sampah.
organik, anorganik. Di belah itu ada taman, bikin studi, ada tanah, bikin studi, ada air, bikin studi. Sudah aja bikin studi, itu bakso, mie ayam, seblak yang di depan sekolah tuh bawa ke lab, dibikin studi, kadar lemaknya berapa, proteinnya berapa, apa dampak dari bagi kesehatan manusia. Lahir orang-orang cerdas. Sekarang tuh nggak peduli, mohon maaf saya sangat peduli pada pendidikan. Saya tinggal di Subang, lewat namanya SMA 2. Sama apa tuh, stiper apa tuh. Berantakan. Saya tuh nggak pernah ngomong APBD. Bongkar, beresin, saya bayarin. Selesai rapi. Sekolahnya dan ke depan mohon Pak Sekda koordinasikan dengan PU. 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. Kilometer. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Nanti anak-anak sekolah itu bergandengan dengan pacarnya nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Wah, saya juga dulu pengen, cuman nggak kesampaian. Nggak apa-apa. Sambil nyanyi lagunya Iwan Fals. Zaman dulu, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Saya ingin itu berada, saya tuh di otak saya itu sekolah tuh pusat peradaban. Sekolah itu, nah ini karya-karya ini harus muncul gitu, bukan rutinitas. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar, yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah. Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil. Waktu di Purwakarta, ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, udah bisa nyetir, nggak apa-apa. Saat pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka, suruh dikelola, kan gitu, kan nggak ada masalah. Nah, ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran bulian orang tua siswa. Nggak enak dengernya Pak. Saya, aduh, mah guru nawe yang gratis jeung keluargana, aduh. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja infak, ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut. Anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU, dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal. Karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini.
konsisten pendidikan free, maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya jangan lagi dimanjakan oleh uang dalam setiap waktu. Saya ingin merubah itu sebenarnya culture. Asal sohor, kajenting, tekor. Saya nggak mau. Ini culture yang ini bangun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungannya pada semuanya. Mari bersama-sama wujudkan pendidikan yang berkualitas, yang bermartabat, pendidikan istimewa bagi masyarakat Jawa Barat, dan guru-guru yang istimewa, murid-murid yang istimewa, anggaran yang istimewa, kurikulum yang istimewa. Semua harus dilakukan dengan keistimewaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa sampai akhir karena saya ditunggu di Unpad. Ada kunjungan Bu Titi, Pak Soeharto ke Unpad. Saya sudah ditunggu di sana. Semangat! Semangat! Semangat semuanya. Kita bangun sistem yang transparan, terbuka, akuntabel. Ini adalah prasyarat menuju kemajuan. Kita bangun anak-anak Jawa Barat, cager, bener, pinter, singer. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih anak-anakku dan guru-guruku semua. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Sekolahnya santai, rezekinya banyak. Candu. Bukan rumah kita sendiri.